Halo pemirsa, apa kabar? Salam Nusantara. Kami berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan tentunya selalu berbahagia. Jumpa lagi dalam program kesayangan Anda, Doncast. Ada saya di sini, Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Selamun. Oke, Bang Don, apa kabar Bang? Baik, baik. Ketika Bang Don menjalankan tugas jurnalistik, sudah ketemu dengan banyak orang. Betul. Narasumber. Betul. Ya, orang-orang yang di masa lalu sudah sukses, dan banyak juga yang bertahan sampai hari ini tetap sukses. Betul. Dan saya bisa menduga ada satu nama yang Bang Don sudah ketemu di tahun 90-an ya? Iya, tahun 92 persisnya. 92 Tidak ya? ketemu langsung, tetapi pada saat itu ada seorang perempuan muda. Itu begitu muncul di DPR, dari P3 pada waktu itu, langsung kita bilang, ini Singapodium. Ini politisi masa depan. Kenapa dibilang Singapodium? Loh, kalau ngomong itu kritis, suaranya tegas, pembicaraan itu sistematis dan gampang kita mengerti. Kalau sekarang kalau di layar di kamera itu quote worthy. Iya. Itu betul-betul mudah kita, enak kita Public kutip speaking-nya kira-kira oke, begitu. Tapi Iya, sangat. di era itu kan era Pak Harto. Makanya ketika sedap kita juga ya. lihat dia seperti Singapodium, itu suatu hal yang langka pada saat itu. Orang pintar banyak, tapi orang pintar yang berani mengungkapkan pendapat itu sangat jarang. Di masa Pak Harto, beliau kuat-kuatnya. Dan politisi muda ini mengingatkan saya politisi senior dari P3 juga, yang sering saya interview pada waktu itu Ibu Aisyah Amini. Nah, kali ini kita senang sekali karena yang kita sindir-sindir tadi sosoknya Singapodium ini hadir di tengah kita, Khofifah Indar Parawansa. Mbak Khofifah. Siap. Aduh, tidak banyak berubah. Tidak berubah ya? Tidak banyak Singapodium juga ya? Senyumnya masih seperti ini. Masih, oh berarti natural, berarti original. Itu kalau ada podiumnya, kalau nggak ada podiumnya. Apa kabar Bu Khofifah? Baik. Sehat ya? Bang Don. Iya. Bung Don. Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang ke Nusantara Terima kasih, TV. siap. Ya, saya mau Abang Duluan. Oke. Junior dulu ya. Sebagai mantan Menteri Sosial, Gubernur Jawa Timur, ya kan? Apa sih yang ada di benak seorang Khofifah Indar Parawansa untuk kemudian maju lagi sebagai gubernur di Jawa Timur? Saya sebenarnya ingin menjadi bagian dari penyelesaian masalah. Kan banyak masalah di Jawa pasti Timur ya? enggak setiap zaman mungkin ada problem-problem yang harus dicari solusi bersama. Hari ini mungkin selesai, tapi kemudian seiring dengan dinamika mobilitas masyarakat, kemudian ada hal yang muncul baru dan tantangan baru yang kita harus melakukan adopsi, penyelarasan, maka itu juga harus kita cari solusi bersama. Kembali ke pencalonan. Siap. Ini kan tempo hari ada gambaran sebelum waktu keputusan MK, kita berpikir ini bakal sebelumnya ini bakal Mbak Khofifah ini akan melawan kota kosong. Ternyata belakangan begitu ada putusan MK, sekarang ada pendatang baru yang juga bukan kaleng-kaleng, Ibu Tri Risma hari ini plus Mbak Lulu, yang jadi 3 perempuan di Jawa Timur. Gimana sekarang Mbak Khofifah lihat persaingan itu? Dari awal seluruh tim saya menyampaikan waspada, kerja keras lahir batin. Nggak ada bahasa saya yang berubah. Waspada, kerja keras lahir batin. Saya tidak pernah menyampaikan bahwa nanti kalau kita ini berhadapan dengan bumbung kosong bagaimana, dengan kontestan yang lain bagaimana, tidak. Tetap waspada, kerja keras lahir batin. Jadi fokus pada tim sendiri. Saya lebih senang kita fokus gitu. Kalau misalnya ada yang bergerak di tetangga, ya itu adalah wilayah rumah tangganya tetangga. Kan tadinya kan Kim plus kan, sekarang Kim minus. Plus juga sih. Kalau Kim minus tadi, kalau dibaca sambung gimana? Kim minus, Kim. Karena PKB sudah punya calon PKB maju sendiri. Sementara rumah Anda sebetulnya dari situ awalnya. Nggak ada masalah. Jadi misalnya begini, antara pilpres dengan pileg itu nggak linear. Betul. Jadi masyarakat akan sangat bisa membedakan mereka sedang memilih siapa. Jadi antara itu hari yang sama, saat yang sama, mereka menentukan pilihan siapa calon pemimpin nasional dan partainya. Tapi Bang, kas politisi kalau kita tanya, walaupun itu masalah berat, nggak masalah. Kan
Jangan fokus pada solusi katanya. Cuma Bang Don, ada yang menarik dan unik dari buku Viva. Beliau ini di mata politik ini sangat seksi. Diminta, dicari, diinginkan di mana-mana. Itu betul. Ya kan? Jadi sebenarnya bisa memilih gitu Kalau kan. kita ikuti beberapa waktu belakangan ya orang PDIP mendekat. Semua mendekat. Pak Prabowo mendekat. Apalagi. Sebetulnya PKB aslinya. Iya. Sebetulnya lalu orang lihat secara politis Mbak Kofifa itu sangat seksi di mata mereka. Perasaan seperti itu gimana? Saya bekerja sebagaimana seorang Kofifa Indar Parawansa. Saya lebih senang bersapa dan melayani masyarakat. Jadi government itu how to govern or how to serve. Jadi bagaimana melayani dan kita bersapa mendengarkan dan how to solve the problem. Itu biasa saya coba ikhtiarkan. Mereka punya aspirasi, kemudian bagaimana kita bisa menjadi bagian dari penyelesaian masalah semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Merasa enggak di atas angin? Enggak juga. Bagaimana kita ini sebenarnya mendarat. Kalau lihat surveinya sih mestinya ada alasan tuh di atas angin. Oh iya, saya bicara berdasarkan Juni survei Bang Don. itu survei Accurate Research and Consulting Indonesia ARCI itu 60,8%. Ya. Kemudian belakangan tetap kuat dan itu malah makin tinggi gitu. Jadi sebetulnya ada alasan untuk bilang Iya. sebagai petahana mestinya ini gampang lah. Istilahnya mau lawan apapun, mau kota kosong, kota isi gitu kan, banyak kota pun sebenarnya sudah ini ya barang jadi ya Bang. Iya. Kita tetap kerja keras lahir batin. Lahir batinnya kayak apa? Ada. Kalau saya ini kan sering kali 3 hari nggak pulang, 4 hari nggak pulang, itu kita lakukan. Sebelum pendaftaran ke KPU, saya tetap melakukan itu. Jadi bagaimana menyapa Jawa Timur 38 kabupaten kota kan tetap kita harus keliling gitu. Luasnya, minta ampun. Ya, tengah malam itu jam 12 malam masih di forum itu sering. Sehingga lebih efektif saya tidur di mana mendekatkan ke program besok paginya. Tetap seperti itu. Tidak ada kita underestimate terhadap yang lain. Makanya desain Pak Jokowi. Memang dianggap sebagai orangnya presiden. Iya, merasa Itu yang kita dengar. Itu merasa nggak sebagai orangnya presiden? Jadi begini seyogianya, seluruh gubernur itu akan menjadi bagian. Jadi kan tugas gubernur itu perpanjangan tangan pemerintah pusat. Jadi sama sebetulnya posisinya. Jadi koneksitas dengan pemerintah pusat itu memang harus tersambung gitu. Ya, gitu sih. Nah, ketika ada urusan politik rasanya beda, preferensi. Yang tadi jawabannya politis. Iya. Tapi pertanyaan yang tadi itu belum dijawab itu. Merasa nggak sebagai orangnya presiden, Mbak? Jadi jangan kita Untuk GR. urusan politik ini ya. Jangan kita GR merasa jadi orangnya presiden. Jadi tapi ini dengan angka-angka gitu layak GR lah. Jadi presiden adalah simbol negara. Kita harus menjaga harkat martabat, marwah dan kewibawaan. Jadi kalau saya menempatkan misalnya gubernur itu perpanjangan tangan pemerintah pusat. Jadi mestinya memang tidak akan berubah jawabannya. Kebijakan nasional Cuma Bang harus Don, tersambung. kata beliau tadi itu yang soal ini kan jarang pulang ya. Kerja kalau orang 24 jam sehari semalam, Kalau beliau kerja 25 jam. kita tahu. Ya. Dan saya terkonfirmasi waktu beliau mensos itu, dia ngomong ya nggak pernah tidur kan, karena menterinya jarang tidur. Selalu gitu. orang terus. yang tercepat di lapangan. Tercepat ya. Jadi artinya itu bagian dari solusi ya. Ya, saya rasa lebih banyak turun, lebih banyak mendengarkan, lebih tahu bagaimana kemungkinan mencari solusi dari masalah yang sedang dirasakan oleh masyarakat. Ya. Tapi satu lagi Bang Don. Bukan, saya ingin sebelum saya lupa Don. Ini di Jawa Timur itu 3-3-nya perempuan. Ya, Sri Kandi sementara di sana itu kan paternalistik kiai. Ya. Saya lama di Jawa Timur, Ya, jadi saya bisa siap. tahu. Jadi saya juga kadang-kadang ikut pengajian teman-teman NU dulu. Siap. Saya pikir bagaimana penghormatan terhadap kiai. Apa kata kiai? Iya, Sabina Nah. Sekarang dengan posisi sebagai seorang perempuan, bagaimana itu rasanya? Saya merasa 5 tahun ya kita sebagai gubernur tingkat penerimaan kiai luar biasa. Jadi take and give di antara kami semua, memberi masukan-masukan mana yang terbaik.
itu berjalan, saya merasakan tidak ada apalagi diskriminasi ya, pembedaan itu tidak ada. Dan ketika misalnya ketiga kandidat cakup ini perempuan, juga tidak ada sesuatu yang bersifat reaksioner. Itu artinya bahwa perspektif para kiai, para alim, para ulama di Jawa Timur itu sebetulnya mereka sudah open minded luar biasa. Iya. Setuju kalau itu. Oke. Tapi ada satu perintah kiai yang tidak bisa saya tolak, Bang. Kita rehat dulu. Sambil kita ngeteh dan kopi. Karena kalau Bu Kofifa itu lebih suka kopi. Oke, kalau begitu sambil pemirsa juga menyiapkan secangkir kopi atau tehnya, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Downcast. Dulu saya punya gangguan lambung. Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami Downcast hanya di Nusantara TV. Saya Doni The Kaiser dan saya Don Bosco Slamet. Dan kita lagi ngobrol asik dengan salah seorang tokoh perempuan Indonesia yang sejak tahun 90-an Bang Don sudah ketemu. Saya tahun 2000-an. Sama kita. Kita panggil Gubernur Bogor. Iya, tapi saya setuju kata Bu Kofifa. Kenapa dia fokus pada solusi? Karena dia sudah enak jadi Menteri Sosial sebenarnya. Dia memilih ke daerah, ke Jawa Timur, ke daerahnya. Tapi saya ingin menanyakan sesuatu yang mengejutkan. Presiden Jokowi melantik Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial. Iya. Lalu kemudian di Jawa Timur ada Bu Risma yang adalah mantan Menteri Sosial. Loh, saya juga mantan. Duluan ini. Nah, saya hanya mau tahu seperti apa hubungan. Ini hanya mau nanya aja. Hubungan pelantikan ini dengan posisi Mbak Kofifa. Mungkin bukan hubungan pelantikan ya, bahwa ketika kami di Pemprov, Gus Ipul di Pemkot Pasuruan, kami membangun sinergitas luar biasa. Dan kalau di organisasi, kebetulan Gus Ipul ini Sekjen PBNU. Saya salah satu ketua di PBNU. Jadi artinya komunikasi kami insya Allah nyambung. Jadi apa yang bisa kita bangun sinergitas ya kita bangun sinergitas. Sebab banyak kisah. Begitu banyak bansos itu kan lewat Menteri Sosial Kofifa. Makanya saya tadi tanya gitu. Ini kembali lagi soal hubungannya, apakah ada hubungan dengan urusan bansos dan seterusnya? Kalau bansos kan ke KPM, keluarga penerima manfaat, jadi masa kita terima bansos? Aduh, Bang Don, siap. Menyalurkannya. Pasti itu sudah sesuai DTKS lah. Jadi bagaimana data terpadu kesejahteraan sosial, karena DTKS itu pada zaman kami di Kementerian Sosial. Tapi gimana sih rasanya sebagai seorang yang pernah jadi Menteri Sosial, kemudian penerusnya adalah Gus Ipul dan kompetitor. Abang langsung aja. Tapi kan satu provinsi, satu gubernur, satu wali kota, sekarang meneruskan jejak sebagai Menteri Sosial, itu gimana itu? Saya rasa sustainable development itu penting ya. Jadi sustainability itu menjadi sesuatu yang penting. Dan untuk seorang Gus Ipul, insya Allah tidak ada proses adaptasi yang dibutuhkan cukup lama. Karena memang untuk periode ini kan mungkin 40 harian ya kira-kira masa-masa ini kan. Kadang-kadang orang bisa bermain di sudut sempit. Waktu yang sempit itu bisa. Jadi kalau misalnya ada term untuk pencairan PKH, saya rasa itu beliau akan segera di-brief oleh timnya kapan saat pencairan PKH supaya tidak telat bagi mereka yang memang membutuhkan. Kemudian ada BLT ada BLT yang jangan sampai terlambat. Kan bisa tanya ke seniornya. Pengalamannya gimana nih? Saya nggak bisa bayangkan saja. Ibu Risma itu kan pasti punya network jaringan ketika dari Mensos kan, termasuk di Jawa Timur. Sementara Mbak Kofifa juga pasti punya. Dan sekarang network itu kan ada di tangan Saifullah Yusuf. Gus Ipul. Makanya saya tadi bertanya hubungannya. Kami baik-baik aja. Mbak, ini agak mencengangkan saya. Ada data yang memperlihatkan dalam 5 tahun ini ada 631 penghargaan.
Oh, untuk sudah seorang 738. My God. Sampai Jadi sudah- dengan 12 Februari 24 738. Apa arti penghargaan kok dan sebegitu banyaknya? Kita itu juga tidak menduga banyak yang kita tidak duga. Misalnya tiba-tiba ada penghargaan terkait dengan industri halal. Nah, tiba-tiba kami itu dapat 8 penghargaan dan akhirnya juara umum, jadi dapat 9 gitu. Kemudian renewable energy itu kita dapat 4. Kemudian tambah satu lagi juara umum, jadi kita dapat 5. Jadi hal-hal seperti itu sebetulnya saya pun tidak terkonfirmasi sebenarnya ada berapa apresiasi untuk Pemprov Jawa Timur. Jadi ini benar-benar memang hadiah ya, kejutan ya. Ya, apa yang kita lakukan? Kita ini kan bekerja tidak untuk mengejar penghargaan. Betul. Gitu. Karena ada di sebuah provinsi di negara Konoha itu, Bukoviva, itu masuk dalam APBD. Tidak. Kalau di Sama Jawa Timur sekali enggak dong? tidak. Jadi 738 sampai dengan 12 Februari 24. Bahkan 25 April itu juga sesuatu yang surprise sekali bagi saya. Itu gubernur satu-satunya terbaik di Indonesia. Kategorinya terbaik itu Kepres yang menyampaikan Pak Tito, Pak Mendagri di Surabaya. Tidak heran. Pada hari Cuman otonomi begitu banyaknya itu loh. Jadi ya itu tadi, kami pun juga tidak pernah mentarget kita harus sekian penghargaan sekian, tidak, tapi bahwa dalam satu kategori tertentu ternyata kita mendapatkan cukup banyak. Kalau misalnya itu kan ada 10 kategorisasi industri halal gitu ya. Kita dapat 8, satu lagi sebagai katanya juara umum. Jadi kita dapat 9 misalnya. Memborong ya, memborong. Yaitu ada Pak Wapres yang menyerahkan, ada Menteri Keuangan yang menyerahkan gitu. Tapi Jadi itu nggak heran saya Bukoviva, Bang Don. Kenapa sampai ratusan? Itu kan bulan Februari 700 sekian. 738. Nggak sampai bulan ini. Iya kan, itu bisa 800 itu lebih. di luar itu yang ke mungkin. saya ya. Jadi misalnya kan saya tanya yang 25 April itu, ini gubernurnya sudah bukan saya. Oh enggak Bu, ini melekat pada kemudian Ibu. Gitu. Prestasi. Ya, begitu. Karena itu EKPPD itu dihitung 3 tahun selama kepemimpinan. Di saya ada note ini Don. Sebetulnya saya tidak heran ketika ada begitu banyak penghargaan. Tapi yang paling konkret untuk saya adalah angka ya. Bagaimana Mbak Kofifa ini menurunkan kemiskinan ekstrem. Angkanya ya, mudah-mudahan saya tidak keliru. 2020 itu ada 4,4%. 4,4 ya. Tahun 2021 menjadi 2,23%. Tahun 2022 menjadi 1,56%. Ya. Hal yang sebetulnya di mana-mana itu sulit. Bunda, jadi saya ingin tambahkan, boleh izin? Per Maret 2024 sudah 0,66%. 0,66. Iya. Jadi itu program sukses bersama lah. Tentu dari 4,4 menjadi 0,66. Masyarakatnya luar biasa. Jawa Timur itu mereka membangun partisipasi yang luar biasa. Tentu kepala desa juga luar biasa. Jadi ini kerja bareng, kerja kolaboratif dari semua lini. Ini juga efek karena nggak pernah pulang. Jadi geraha di Surabaya itu kosong terus ya. Kita mengorkestrasi. Jadi semua semangat. Biasa kan awal kemiskinan ekstrim, lalu program ditangani oleh Pak Wapres. Lalu saya turun aja desa mana di kecamatan ini, kabupaten ini yang kategori ekstrim. Saya turun, bupati ada, camat ada, pendamping desa ada, lalu kita turun untuk melihat, oh ini kategori ekstrim yang di sini begini, lalu apa yang bisa kita cari solusi. Ini rumahnya rumah tidak layak huni, sudah ya, ini kita harus bangun rumah tinggal layak huni, ini Pemprov. Apalagi berarti rumah ini harus ada MCK berbasis keluarga. Itu yang saya juga minta, MCK umum itu memang sudah harus dirapikan menjadi MCK berbasis keluarga. Karena itu sumber penularan penyakit antara lain juga dari situ. Kenapa saya tanyakan ini? Karena sering kemiskinan itu kan dipolitisasi, Mbak. Tetapi ketika ada angka begini, itu berarti something konkret. Sesuatu yang dibuat konkret sampai kemudian angkanya seperti ini. Apalagi kalau sudah menyentuh 0,6. Itu kan
bukan sekedar kerja, tapi juga komitmen yang tinggi. Oh iya, iya. Jadi itu memang salah satu ikhtiar ya kami di Pemprov Jawa Timur, bagaimana menurunkan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrim, bagaimana menurunkan TPT, tingkat pengangguran terbuka. Jadi kalau TPT Jawa Timur 5 tahun terakhir selalu di bawah rata-rata nasional. Jadi kalau terakhir ini nasional 4,8, Jawa Timur 3,7 tingkat pengangguran terbuka. Gimana caranya? Antara lain dulu kita punya data kenapa yang banyak nganggur lulusan SMK. Nah, berarti yang harus kita intervensi secara spesifik adalah SMK. Nah, dari SMK di Jawa Timur itu turunnya tinggi sekali, hampir 7% lah penurunan tingkat pengangguran terbuka yang lulusan SMK. Artinya SMK itu link and match-nya dengan dunia industri memang harus diperkuat. Kira-kira seperti itulah, nggak sama pendekatannya ya. Tapi kan ini kan selalu tergantung pada seorang pemimpin. Belusuan, pokoknya belusuan ada deh. Ya. Tetapi ada yang lain lagi nggak selain belusuan? Pasti ada. Kenapa sampai begitu banyak? Koneksitas. Jadi misalnya ada di KIKJP misalnya. Di KIKJP sejak awal groundbreaking saya sudah pesan tolong ya nanti untuk rekrutmen tenaga kerja maksimalkan dari daerah terdekat. Berarti kan Gresik dan Lamongan. Kemudian ada sebuah industri yang investornya itu dari Cina. Saya minta tolong kepada Pak Konjen. Pak Konjen ini kalau ada training calon tenaga kerja yang akan direkrut tolong prioritaskan yang dari Gresik dan dari Lamongan. Jadi beliau mereport, Bu ini sudah mau kita berangkatkan, Bu ini sudah pulang. Jadi memang harus dikonfirmasi kepada beliau-beliau itu supaya yang direkrut dimaksimalkan dari Jawa Timur, terutama dari Gresik dan Lamongan. Artinya pemimpin itu tidak hanya di belakang meja. Turun. Makanya kalau gubernur kayak gini, kepala dinasnya gimana? Jadi saya sering ketemu investor itu tidak di kantor, di lapangan. Mereka mau invest apa gitu. Saya turun ke lapangan, saya temui mereka di lapangan. Jadi ini kondisinya. Dan misalnya waktu itu ada beberapa calon investor hilirisasi produk tertentu gitu. Saya menyampaikan, Bapak bisa bikin pabrik di sana, tapi gasnya di sini. Saya bilang, kalau gasnya di sini, pasti Bapak akan lebih efektif kalau production cost-nya akan lebih rendah kalau di sini. Raw materialnya dari sana, tapi hilirisasinya di sini. Tapi dulu waktu jadi gubernur milih kadis itu syaratnya apa sih? Enggak semuanya pakai tim lah, tim assessment. Harus tim assessment begadang ini. juga. Gitu. Tidak semua, tidak tiap hari. Jadi kalau misalnya, kita ingin fokus ini, berarti hanya dinas-dinas tertentu. Kalau mereka sudah, kita ini kan tiap malam itu ada pertemuan 4 itu pasti yang terakhir baru kita bisa mulai 11:30 malam. Nah, kalau mereka udah lihat 11:30, nanti 1:30 ada kopi keluar. Pasti lama nih. Ya. Kita kalau ke gubernuran, kamu harus janji jauh-jauh hari. Kamu datang tiba-tiba begitu aja nggak bakal dapat. Nah itu, tapi tidak semua tiap hari tidak. Saya paham. Biasa kalau mereka sudah selfie gitu, tahu ini pasti untuk laporan rumah. Bukti ya bahwa mereka rapat. Jadi kami sebetulnya saling menyesuaikan, tidak bisa semua dipaksakan. Itu tadi itu kita bicara orang miskin, tapi juga ada pembicaraan yang khusus di Jawa Timur, Don. Apa itu? Zero pasung. Tahan dulu. Tahan dulu. Ya. Karena saya juga mau kaitkan nanti dengan hasil survei Litbang Kompas itu bulan Juni elektabilitas Kofifa Indar Parawansa 26,8%. Disusul Tri Risma hari ini, tapi jauh 13,6. Nah, tapi itu ada catatan Bu Kofifa, itu katanya Litbang Kompas itu yang baru jawab cuma 51%, sisanya tidak menjawab atau tidak tahu. Nah, ini kan potensinya cukup besar. Tapi nanti kalau mau dikaitkan dengan soalnya tadi Abang. Oke, kalau begitu sambil pemirsa juga menyiapkan secangkir kopi atau tehnya, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Downcast. Dari ujung barat Indonesia, semangat kompetisi menggeliat.
Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami dalam Doncast. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Selamat. Tamu istimewa kita kali ini Khofifah Indar Singapodium. Singapodium yang ternyata tidak berubah. Dan memang seperti tadi Abang bilang itu, tertawa dan senyum khasnya ya. Iya, satu. Tapi kembali lagi, sebelum saya lupa. Jadi ada urusan. Bang, kenapa dari tadi bilang sebelum saya lupa? Itu Ya, jangan suka bilang lupa, nanti orang jadi curiga soal umur, Bang. Jadi ada soal menurunkan kemiskinan. Tadi angka-angkanya kita sudah kasih tahu. Tapi juga ada soal pasung. Ini kan orang-orang ini kan ODGJ ini kan banyak orang tidak perhatikan. Sampai Mbak Khofifah memperhatikan itu apa sebetulnya yang terjadi? Kita punya e-pasung. Apa namanya? E-pasung, elektrik pasung. Jadi bagaimana sesungguhnya masyarakat itu siapa saja boleh melaporkan bahwa ada anggota masyarakat yang dipasung di mana. Dan kemudian kita bergerak ya tentu bersama pekerja sosial masyarakat PSM. Ini sebenarnya yang punya banyak peran itu PSM untuk melaporkan dan kemudian mencari solusi bagaimana keluarganya mengizinkan. Bagi mereka yang sudah dipasung diizinkan karena Pemprov punya rumah sakit yang cukup representatif. Jadi kalau zero pasung gitu kita berharap bahwa ini selesai tapi ada lagi, selesai ada lagi. Jadi kadang-kadang anggota keluarga itu atau masyarakat merasa terganggu maka kemudian dipasung. Padahal ada solusi. Jadi persoalan-persoalan psikiatrik gitu ya. Itu kan juga ada dokternya, kemudian ada rumah sakitnya. Jadi ya kerjasama dengan elemen masyarakat, terutama pekerja sosial masyarakat itu sangat penting. Jadi diambil alih ya. Jadi ini tanggung jawab Pemprov ya untuk kemudian untuk sosialnya. Soal elektabilitas. Ya itu makanya kalau tadi kan Abang banyak karya-karya prestasi, tapi kalau kita balik dengan survei dari Litbang Kompas tadi, memang saya katakan Bu Khofifah ini ya wajar lah di atas angin. Ya kalaupun ada nama-nama lain itu kan jaraknya selisihnya jauh, ya kan. Nah dan saya senang sekali karena akhirnya bareng lagi dengan Mas Emil Dardak. Oh iya. Ini pasangan yang serasi. Iya. Banyak pasangan yang sering pecah. Banyak cerita soal itu, Bang. Mau gubernur dan wakilnya, bupati biasanya dan wakilnya yang punya ambisi yang kemudian apa sebetulnya yang membuat itu langgeng? Saya merasa bersama Mas Emil kita kerja produktif. Dan bersama Mas Emil kita bisa membangun harmonious partnership. Harmoni itu penting. Jadi kemitraan secara harmoni itu memang dibutuhkan dan produktivitas itu juga dibutuhkan. Jadi dua keyword sih, produktif dan harmoni. Saya sering lihat satu mobil berdua. Gitu. Gimana sih membangun komunikasi dengan wakil? Saya rasa kita harus ada mutual understanding. Harus ada mutual trust, harus ada mutual respect. Pasti itu harus terbangun. Kalau ada yang mungkin kasih angin apa, ngipas-ngipasi udah pasti ada lah. Gitu, Tapi kalau saya ada trust kan itu jadi abai gitu. Understanding penting. Lalu trust penting, respect yang satu dengan yang lain itu penting. Tidak saling menafikan posisi yang satu dengan yang lain, peran yang satu dengan yang lain. Tapi satu aspek penting, Bang, yang lupa. Apa? Kang Emil, kalau Kang Emil yang di sini. Mas Emil. Kalau Jawa Timur Mas ya. Iya, Mas Emil itu kuat begadang nggak? Kuat juga. Iya, sejak gubernurnya Bu Khofifah jadi kuat begadang ya. Kita juga suka menginfo kepada Mbak Rumi, Mbak, ya bilang kita lagi rapat ya. Ayo Mas Emil. Ini gini, ada yang harus saya tanyakan. Beberapa waktu lalu itu kantor gubernur itu, kantor Mbak Khofifah itu digeledah sama KPK. Saya mencoba mencari tahu perkaranya apa. Ada orang di kiri kanan yang mengatakan ini bukan soal Mbak Khofifah punya perkara, tetapi ada semacam langkah politik. Mbak Khofifah itu terlalu seksi. Diambil yang ini bilang nggak boleh loh. Diambil yang ini bilang nggak boleh. Harus diikat nih ya? Iya, harus diikat. Bener nggak yang begituan? Kalau kita sih semua menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Jadi kalau misalnya ini kan kaitan dana hibah. Nah, penerima hibah itu semua sudah mengentri data di SIPD, Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Siapa pemegang kunci SIPD adalah Kemendagri. Nanti dia terkoneksi dengan KPK, terkoneksi dengan Kementerian Keuangan. Nah,
ini nih. Yang menerima dana hibah itu ada Pokmas, ada yayasan, apa. Ini sini, SIPD atas nama mereka. Tapi kemudian yang jadi TSK di sini, gitu. Nah, itu sebetulnya ini ya. Kenapa hanya ketawa saja? Ya, kemudian kita kan mencoba melengkapi dari NPHD, jadi ada nilai perjanjian hibah daerah. Kemudian kita pada tahun kedua sempat ke Kajati dan ke Polda. Kita minta ditambahkan surat tanggung jawab mutlak. Kita juga minta ditambahkan fakta integritas. Jadi ada fatwa hukum dari kejaksaan dan dari kepolisian. Jadi penerima hibah selain menandatangani NPHD juga menandatangani surat tanggung jawab mutlak dan fakta integritas bahwa nilainya, volumenya itu harus sesuai dengan proposal yang diajukan. Kalau tidak maka harus siap bertanggung jawab dan seterusnya dan seterusnya. Itu juga sudah di-entry ke sistem informasi pembangunan daerah. Jadi kalau ini penerimanya, kemudian yang TSK-nya di sini kan kira-kira seperti itulah. Karena kembali lagi cerita hibah itu sebetulnya seluruh Indonesia, kabupaten kota dan provinsi, seluruh Indonesia juga ada. Saya lebih percaya Jawa Timur yang digeledah karena lebih seksi. Ya itu ceritanya. Makanya saya bilang saya ingin dapat konfirmasi. Begini cerita orang sekitarnya Mas Anies datang ke Mbak Kofifa minta jadi cawapresnya. Segitu. Ini cerita orang-orang di sekitar Mas Anies. Terus orang di sekitar Ganjar juga bilang cari Mbak Kofifa. Kalau yang satu kita tahu persis, Pak Prabowo langsung ke sana ke Jawa Timur. Gimana Mbak Kofifa? Ya itu udah selesai ya. Itu sudah selesai, tapi layak kita dengar. Ya, saya menghormati semuanya, saya berterima kasih semuanya gitu kepada mereka yang mengkomunikasikan silaturahim. Saya juga menyampaikan kalau diizinkan saya tetap ingin melanjutkan di Jawa Timur. Itu bahasa saya rasa standar seperti itu. Itu sama dengan saya tidak mau berpihak pada sesuatu yang satu. Sebenarnya sudah menjawab pertanyaan Abang. Lebih fokus di Jawa Timur aja. Lebih fokus di Jawa Timur. Tapi apa sih seksinya Jawa Timur? Ada hal-hal yang menurut saya memang kami merasa, saya dan Mas Emil, kita butuh waktu lagi untuk melanjutkan hal-hal yang menurut saya ini sesuatu banget ke depannya. Selalu saya menyampaikan industri manufaktur. Kalau Indonesia target 2045 itu 30%, 2045. Jawa Timur sekarang ini sudah 35%. Jadi target nasional 2045 30%. Jawa Timur sekarang ini sudah 35%. Melampaui target nasional dan lebih cepat. Nah, kemudian salah satu ciri negara maju, salah satunya juga adalah industri manufaktur. Harus di atas 30%. Nah, kemudian saya merasa bahwa wah ini kalau nanti 35% masyarakat Jawa Timur tidak boleh jadi penonton. Oleh karena itu kita mencoba mengeksersis, jadilah kami kemudian melakukan komunikasi dengan King's College London. Saya mohon maaf bukan sok luar sok apa, tapi memang kita harus mencangkok. Untuk bidang apa? Digital future dan digital economy. Kita harus mencangkok. Saya berkomunikasi dengan Kopertis gitu, kemudian perguruan tinggi swasta di Jawa Timur. Jadi ini bukan kompetitor perguruan tinggi di Jawa Timur, tapi kami mau menjangkau dan sangat spesifik digital future dan digital economy. September ini sudah mulai kuliah. September ini itu untuk magister degree. Yang S1 kita bersama Western Sydney University untuk digital innovation. Itu September ini juga sudah mulai, alhamdulillah. Bahkan yang magister degree itu rata-rata LPDP. Jadi rekrutmennya semuanya oleh King's, dosennya semuanya oleh King's. Jadi kita berharap bahwa ada proses penyelarasan dan keberseiringan antara SDM yang kita siapkan dengan keterpenuhan dari industri manufaktur yang ada di Jawa Timur. Tentu kita semua tidak ingin jadi penonton. Ini kayak begini Bang Don, Bu Kofifa, ini kan pasti ketemu semua orang, ketemu banyak pemangku kepentingan, ngajak kerjasama, ngajak ngomong. Itu apa sih yang bikin mereka mau? Jadi saya mungkin dengan Singapodium benar. Gitu. Jadi mereka melihat ada keseriusan pimpinan daerah.
gitu. Itu ternyata sesuatu banget. Jadi ada komitmen, ada kalau kami kalau hadir serius pasti serius, tapi ada orang mau percaya gitu loh. Oh, ada. Iya, ini aji-ajinya apa sih? Kata teman-teman ini, kata Bu Khofifah itu rajin banget ya, apa, belusuan, turun, sama sering hadir kalau ada haul. Ya, itu salah satu Jawa bentuk Timur komunikasi, itu ya? Jawa Timur itu tradisi religiositasnya sangat banyak, Dan sangat juga kental, guyup, sangat ya. besar. Guyup. Lalu bottom up participation-nya tinggi sekali. Jadi kalau misalnya kita sebanyak-banyaknya waktu yang bisa kita siapkan, kita bisa menghadiri sangat banyak forum. Kalau ini forum Maulid Nabi itu rata-rata 5.000 ke atas. Jadi Maulid Nabi di atas 5.000 itu biasa. Sehari Di bisa berbagai tempat. di berbagai tempat pada jam yang bersamaan. Karena sering hadir, sering berkomunikasi, memungkinkan. Pasti kita minta doa lah. Jadi siapapun yang ada cenderung bilang oke, iya. Ada Komunikasi doa. persuasifnya ya. Makanya saya bilang kerja keras lahir batin. Keras lahir batin. Iya. Nah, Tapi, sekarang kalau kita lihat ya, kan banyak orang yang pemimpin yang fake, Ya, palsu. palsu, dan menutup kepalsuan nggak berani itu saya bilang. melalui pencitraan. sih Abang Nah, kita palsu? mau tanya, saya mau tanya Banyak Mbak lah ya. Khofifah aja Iya. soal sikap tentang yang begini. Gimana, Mbak? Begini, saya sampai sekarang itu saya mencoba mengendalikan sosmed saya itu sendiri. Kalau Instagram saya sendiri, karena di situ ada pesan-pesan dan terutama akuntabilitas saya, gitu. Iya. Jadi kalau misalnya saya ndak bisa, ya pokoknya bagaimana kita menjalankan tupoksi ya, dan kemudian kita mempertanggungjawabkan apa yang dimandatkan kepada kita semua. Saya rasa nggak ada itu yang tadi. Jadi apa adanya ya. Orang lihat Bu Khofifah di sini, lihat di TV, lihat di medsos, sama aja lah ya. Apalagi kalau ketemu di acara haul gitu Bang Don. Ya, beginilah beliau ini. Nggak berubah sama seperti Saya dulu. sebetulnya Besok malam ada hall di Paciran. Ya, Tarbiyatul Thalabah itu gede sekali. Ya, Pasti hadir ya. Bang Don kalau mau ke sana. saya tahu Jawa Timur, saya pernah keliling dan masyarakatnya guyup, lalu kemudian nilai religiusnya itu Tinggi. itu juga open gitu Iya, untuk iya, siapapun, dan Iya. itu enak kalau di Jawa Timur itu orang itu lebih terbuka. Iya, itu Ya, kan ya. keuntungan termasuk satu kelebihan yang dimiliki oleh Bu Khofifah sebagai kaum Nadliyin. Tapi yang dihadapi dua Sri Kandi lain itu juga bukan kaleng-kaleng loh. Bagaimana komentar? Nggak pernah saya melihat ini grade-nya apa gitu, nggak. Jadi semua harus sama. Maka positioning kita itu tetap harus menempatkan mereka sama dan kita tetap waspada, kerja keras lahir batin. Nggak pernah kita mau bilang ini Kerja keras itu lahir batin. lahir batin ya. Iya. Nggak pernah kita mendowngrade atau apa, nggak. Jadi Tagline mereka, kampanye apa kali? kita maju berprestasi. Maju berprestasi. Iya. Iya. Oke, Don. Ngopi lagi dulu. Oke pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Downcast. Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam Downcast. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Buskus Lamu. Dan kami berdua, Bang Don, kita juga tidak lupa ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa Nusantara TV dan juga penonton kita yang menyaksikan melalui YouTube channel Nusantara. Teramat khusus mereka yang di Jawa Timur. Ini Atau masyarakat Jawa Timur di mana saja mana saja. ada. Ya. Jawa Timur ini Bang, diaspora di mana-mana iya, gitu, iya. di luar negeri. di Jangan tanya Taiwan. saya orang Jawa Timur. Iya, orang Jawa Timur. saya. Iya, kita ucapkan terima kasih bagi pemirsa khususnya yang menyaksikan melalui televisi, melalui YouTube, ya kan, media sosial. Jangan lupa like, subscribe dan juga share. Ya, khusus Jawa Timur, kami sudah hadir di kota Anda dan ini tokoh Anda yang akan Anda tentukan nasibnya nanti. Nasib Anda sendiri. Nasib Anda Bukan sendiri. oleh cara Anda memilih siapa yang Anda pilih. Tadi tagline-nya apa, Bu Khofifah? Maju berprestasi. Maju berprestasi. Ya, Kenapa ya. kok pede banget gini kan berprestasi? karena Bukan kami-
sekedar maju saja. Iya, tapi berprestasi. Kami 5 tahun kan memimpin Jawa Timur. Ada dong yang kita capai. Kita paling tidak punya 11 IKU, Indeks Kinerja Utama. IKU. Dari 11 IKU itu, misalnya kita soal pendidikan. Saya rasa pendidikan itu bisa dicari rekam jejaknya. 5 tahun tanggung jawab Pemprov itu kan SMA, SMK, SLB. Kita ini tertinggi diterima perguruan tinggi negeri dengan dan tanpa tes. Reguler maupun KIP perguruan tinggi. Jadi empat-empatnya jalur kami tertinggi diterima di perguruan tinggi negeri dengan tes maupun tanpa tes. Nah, ini sesuatu. Artinya mutu pendidikannya bagus. Dan iyalah karena itu kan tim penilai itu kan Pak Menteri Pendidikan itu membagi sekarang ketua timnya perguruan tinggi mana, besok ketua timnya perguruan tinggi mana. Itu menjadi penting. Kenapa saya menyampaikan ini adalah prestasi bersama, tentu kita mengorkestrasi. Selalu saya menyampaikan kalau ada penerimaan siswa baru, saya selalu pesan kepala sekolah, guru-guru, mereka adalah VVIP, very important person untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Jadi jaga mereka, bangun karakter mereka, dan itu menjadi penting untuk bisa kita bangun ekosistem secara lebih solid dan kualitatif bahwa ini nanti 2045 ada yang udah kolonel, TNI, kemudian polisi, ada yang mungkin sudah dirut BUMN, ada sudah bupati, mungkin juga jadi menteri, jadi gubernur dan seterusnya. Di 2045 saat Indonesia Emas kita menjawab dengan SDM berkualitas emas pula, kira-kira begitu. Saya ingat Bang, saya pernah dengar itu curhatan seorang guru di Jawa Timur lewat YouTube. Ternyata terkonfirmasi mereka dimuliakan sekali oleh gubernurnya gitu kan. Wah, sebagai cucu seorang guru saya bangga. KTP saya bukan Jawa Timur. Tapi Bu Kofifa harus jujur. Itulah gaya seorang Kofifa ini. Tapi saya minta kejujurannya. Tadi kan menganggap dalam kompetisi Pilkada Jawa Timur ini semua sama. Oh iyalah. Iya, tapi ada perhatian khusus nggak kepada calon tertentu gitu? Kalau saya selama ini energi saya itu harus saya fokuskan kepada tupoksi saya. Saya tidak terlalu menyibukkan orang lain, ini rumah tangga orang lain gitu. Penting kita maksimalkan. Kalau dalam pilkada berarti tim pemenangan di semua lini harus maksimal, relawan-relawan bekerja maksimal gitu. Maka hasil maksimal ya untuk kita semua warga Jawa Timur gitu. Seperti apa dukungan Kim Plus minus PKB? Ya, Kim Plus saya sebetulnya berharap dari awal Jawa Timur ini bisa menjadi referensi rekonsiliasi nasional. Referensi rekonsiliasi nasional. Ini Bumi Mojopahit. Bumi Mojopahit ini nggak boleh batuk. Jadi kalau ada Sertijab Pangdam, Kapolda, Kajati, Pangku Armada 2, Pangdiviv 2 Kostrat, ini kan dua-dua bintang 2 ini di Jawa Timur. Selalu pesan saya sama, bahwa Jawa Timur tidak boleh batuk. Kalau batuk maka dropletnya sampai ibu kota. Itu artinya suasana aman, damai, tentram itu harus dibangun oleh kita semua. Semua. Maka semua Forkopimda, semua instansi vertikal harus merasa aman, nyaman, dan produktif ketika mendapat penugasan di Jawa Timur. Beliau ini politisi. Saya ingin Tapi insya Allah kalau itu terbukti ya. Saya ingin menanyakan sesuatu. Karena kebetulan tadi Mbak Kofifa bicara soal rekonsiliasi. Sekarang kan situasi politik kita sudah lihat kan, yang di pusat terutama. Keinginan seorang politisi semacam Mbak Kofifa tentang rekonsiliasi di tingkat nasional seperti apa? Rekonsiliasi ini tidak harus semua dimaknai dalam bentuk bagi-bagi jabatan. Tapi bahwa bagaimana komitmen menjaga NKRI. Jadi apa yang terjadi di beberapa negara, kalau ada konflik berkepanjangan, apalagi ada peperangan, yang paling pertama dirugikan itu masyarakat, rakyat. Oleh karena itu tadi
Bung Don bilang bahagia. Bagaimana masyarakat bahagia, happy, kan harus aman, harus nyaman. Nah, suasana aman dan nyaman itu memang hindari mereka dari kemiskinan, hindari mereka dari kebodohan, hindari mereka dari kemungkinan pemecah belahan persatuan dan persaudaraan. Tapi kok selalu kelihatan happy? Emang nggak pernah ada ngurusi provinsi penduduknya banyak di Indonesia? Ya, kalau kita melakukan sesuatu dengan bahagia, itu biasanya solusi-solusi itu juga akan ketemu dengan apa? Ya, ini lebih apa? Kalau kita itu how to solve the problem, maka pemecahan masalahnya biasanya akan lebih mudah juga kita cari solusinya. Karena yang serius akan ketemu jalan, yang tidak serius akan ketemu alasan. Tapi saya harus tanya juga nih Bang Don, karena ada yang mengatakan ada satu pendapat baru, oke, tapi asal bukan tokoh Kim Plus. Nah, itu ada tuh berkembang. Saya tidak tahu tokoh Kim Plus atau tokoh apa. Jadi kan sebetulnya kita ini sudah selesai mungkin ya. Karena Kim atau Kim Plus itu ya pada saat Pilpres yang lalu, kemudian ketika diskusi untuk DKI itu muncul Kim Plus. Tapi kalau saya referensi rekonsiliasi nasional itu menjadi penting. Kita ini kembali bahwa kita ini bersaudara, satu bangsa, satu tanah air. Ya. Mbak, kalau Pak Prabowo kan jelas di belakang Mbak Kofifa, ya Mbak Kim Charles. Ya. Ibu Mega hubungannya dengan Mbak Kofifa gimana? Saya merasa baik-baik saja gitu. Jadi saya tidak mau mengisi pikiran dan hati saya untuk sesuatu yang kurang produktif dan kurang positif. Jadi saya selalu mengajak inner circle saya gitu. Pokoknya positive thinking kita, tingkatkan produktivitas kita, bangun seduluran itu kalau bahasa Jawa Timur, Pak. Kuyup rukun. Iya, tapi ada juga satu hal nih yang harus kita konfirmasi, karena saya sering lihat beberapa kesempatan Bu Kofifa ini mudah sekali meneteskan air mata ketika bertemu dengan sesuatu yang menyentuh gitu. Iya, itu agak saya mencoba menghindari itu sebetulnya. Apa yang bikin melo gitu loh? Ya, kalau dulu saya sesungguhnya khawatir bahwa ini akan, saya mohon maaf, ini sesuatu yang sangat spiritual. Ini akan jadi pertanyaan di akhirat gitu. Jadi bahwa ya Allah, saya ini sudah berusaha untuk bersahabat dengan mereka, kemudian mencoba menjadi bagian dari yang ikut menyelesaikan masalah mereka. Tapi kan kita juga masih sering menemukan mereka yang homeless, kemudian mereka yang tertimpa musibah gitu. Dan biasa kalau ada masyarakat begitu kelihatan tegar waktu kita salaman gitu. Tapi kemudian setelah dekat gitu udah langsung kepalanya ditaruh di sini saya, itu udah pasti ada masalah yang berat. Pernah suatu saat ternyata mereka sampai pingsan gitu. Saya bilang ini masalah yang berat, dicoba ditutupi dengan senyum gitu. Dan ketika kemudian mereka merangkul saya itu misalnya saya tepuk punggungnya dan akhirnya mereka menangis, bahkan ada yang pingsan. Berarti ini sudah sampai kepada puncak di mana dia sebetulnya sudah menahan semua rasa dan berat hatinya gitu. Saya rasa itu menjadi bagian yang saya ingin touching heart dengan mereka. Mencoba kita bersapa bahwa kita hadir juga ingin menjadi bagian dari penyelesaian masalah mereka. Ya kalau perempuan perasaan-perasaan seperti itu sih kita bisa merasakan. Kalau kan ini kan bukan hanya karena seorang perempuan, tapi mungkin juga ada latar belakang tertentu yang mempengaruhi Mbak Kofifa seperti itu. Kalau latar belakang secara spesifik enggak, tapi bahwa kita ini kan, saya paling tidak itu bersapa dengan mereka-mereka kalangan ya yang kurang mampu, kurang beruntung itu sangat sering. Pertemuan-pertemuan saya dengan segala hormat saudara-saudara saya di Gaspol, driver ojek online, itu saya tidak memperhatikan semula. Tapi ketika saya lihat video, saya lihat fotonya, Masya Allah kok banyak yang nangis ya gitu. Nah kemudian saya mencoba kenali mereka, bersapa lebih dalam, dan kita membuat kegiatan mingguan kepada driver ojol sudah di banyak kabupaten kota di Jawa Timur. 90% dari mereka itu single mom, 90%. 10% dari mereka punya anak berkebutuhan khusus. Nah, setelah itu kita urai dan saya bersapa dengan mereka. Saya sering melibatkan mereka dalam banyak kegiatan keterbukaan di antara mereka.
mereka terbangun, sampai kemudian ada latihan sujitsu di antara mereka supaya bela diri mereka. Mereka kalau malam misalnya dia tidak tahu yang mereka penumpang siapa, yang bisa jaga diri ya. Nah, kemudian di antara mereka yang punya anak berkebutuhan khusus, tentu saya berharap kita bisa mencari solusi sumber ekonomi baru. Jadi kita membangun koneksitas lah dengan Basnas. Itu ada Z Chicken misalnya, ada rombong, Z itu zakat maksudnya. Rombong mereka gratis, modal mereka gratis, pelatihan gratis, mereka bisa jualan itu. Ya, kalau itu dia punya anak berkebutuhan khusus tuh lebih tertangani anaknya. Ada yang umur 3 bulan, bayinya digendong, saya bilang, aduh bayinya Bu di rumah ini nggak ada yang coba kayak begitu itu loh. Kita semua anak-anak kita mendapatkan perlindungan yang baik, tumbuh kembang yang baik. Ini sebenarnya dari dulu di Kementerian Sosial itu ada yang biasa bawa anak gitu. Kita di Wican, di Widya Chandra itu sudah anaknya taruh sini aja ya. Nanti kalau selesai mau pulang ambil gitu. Jadi sebetulnya di rumah dinas. Di rumah dinas. Kan kita pokoknya kalau yang pangkalan ojek di SCBD itu tahu kalau ada yang naik ojek ini pasti ke Mensos gitu. Dulu ya anak saya aja langsung nempel sama beliau. Jadi mereka tahu ini kalau naik ojek ke Wican itu pasti ke rumahnya Mensos gitu. Jika Jadi terpilih kembali, 100 hari pertama apa, Mbak? Sebetulnya ada program yang kita ingin maksimalkan. Mudah-mudahan ini percepatan disupport oleh pemerintah pusat. Jadi untuk public transportation. Public transportation yang sudah diinisiasi Pemprov itu Transjatim. Transjatim ini sudah 5 koridor. Dari 5 koridor itu sesungguhnya menurut salah satu direktur di Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, itu teknologi tercanggih yang ada di Indonesia itu murni 100% itu inisiasi kami Pemprov Jawa Timur. Lah ini sudah akan masuk pada ada groundbreaking ya untuk LRT mix ya nanti dengan MRT. Itu sudah selesai visibility study-nya dari Jerman dan dari Jepang. Dana pendampingannya Oktober tahun lalu juga sudah diturunkan oleh Menteri Keuangan. Ini yang tentu kita berharap. Tentu nggak bisa 100 tahun, nggak bisa 100 hari gitu, nggak bisa 100 hari. Tapi paling tidak itu penguatannya bisa kita. Cuma saya usul dong Bu Kofifa, nanti kalau LRT udah jadi, dalamnya ada musik hadrah. Seneng kan? Kenapa kok seneng hadrah? Damai. Oh, damai. Terus Damai kalau hati. lebih suka lontong balap kenapa? Kalau lontong balap itu kan sayurnya itu kecambahnya itu fresh. Itu nggak semua orang bisa. Kenapa itu dikasih air hangat dia tidak nggak lemes itu, tetap fresh ya. Iya. Itu alasannya. Sehat itu. Sehat. Betul. Karena kalau terlalu matang juga nggak sehat. Iya. Segala sesuatu ada alasannya. Tapi yang saya tangkap dari diskusi kita ini, satu sebenarnya alasan kenapa orang Jawa Timur senang sama beliau. Bukan soal itunya aja, belusuannya aja. Saya hanya mau mengatakan beliau original dan ketulusan. Dan sebagai orang yang pernah lama di Jawa Timur, memang Mbak Kofifa ini memang Jawa Timur banget. Jawa Timur banget ya. Jawa Timur banget ya. Tapi seandainya di depan Anda sekarang Bu Kofifa ada warga Anda, apa yang mau disampaikan kepada warga tercinta? Ya, kalau saya ketemu masyarakat Jawa Timur, pasti karena kita bersiap untuk pilkada serentak, jadi gunakan hak pilih semaksimal mungkin dan tetap jaga kuyup rukun ayam tentrem. Kuyup rukun ayam tentrem. Apalagi yang lebih dari itu, Don? Ya udah kita tunggu aja tanggal mainnya. Nanti kita ke Gerahadi lagi ya. Baik, Bu Kofifa, terima kasih sudah bersama kami. Kami selalu doakan sehat, sejahtera dan sehat semuanya. Bahagia. Jangan lupa bahagia. Oke. Salam buat keluarga dan salam buat keluarganya ya. Terima kasih. Baik, kita akhiri sampai di sini. Jumpa kita pemirsa dalam program Downcast. Tapi jangan lupa, sekali lagi kami ucapkan terima kasih bagi Anda penonton baik melalui Nusantara TV ataupun melalui channel YouTube Nusantara TV Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Akhirnya kita berpisah. Saya Doni De Keyser. Dan saya Don Bosco Selamun. Sampai jumpa lagi.